Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Reni Aryani, Eskom MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk melakukan presentasi melalui Zoom meeting ini. Dan di sini kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem yang telah kami buat yaitu SIAP, Sistem Informasi Arsip. Nah, ini merupakan studi kasus di Kelurahan Buluran Kenali. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Yang pertama ada Rani Malango dengan NIM F1S1222025, Atnaupal Cazomi dengan NIM dengan F1S1222054, kemudian Ayu Priska Purba dengan NIM F1S1222058, kemudian Ahmad Faiz Al-Munawar dengan NIM F1S1221112, dan Asep Manjaya yaitu saya sendiri dengan NIM F1S1221119, dan yang terakhir adalah Firda Zalianti dengan NIM F1S1222165. Selanjutnya, nah untuk bagian pendahuluan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rani Malango. Kepada Rani Malango, kami persilakan. Baik, terima kasih. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Buluran Kenali adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Telanai Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Permasalahan yang sering muncul pada lembaga pemerintahan daerah yaitu sulitnya menemukan kembali arsip dokumen karena penataan dan penyimpanan arsip belum dikelola dengan baik dan masih menggunakan kertas sebagai arsip utama. Ini juga yang terjadi pada kantor Kelurahan Buluran Kenali. Hal ini mendorong kelompok kami untuk mencari solusi dalam pengelolaan arsip, dokumen, dan surat masuk maupun surat keluar, serta pendisposisian dokumen masuk dengan melakukan pembangunan dan pengembangan SIAP, Sistem Informasi Dokumen pada kantor Kelurahan Buluran Kenali. Adapun tujuan proyek kami yaitu yang pertama ada membuat aplikasi mobile untuk pengarsipan dokumen pada kantor Kelurahan Buluran Kenali. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip dokumen di kantor Kelurahan Buluran Kenali. Yang ketiga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada menyediakan informasi dan data yang akurat dan terpercaya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah ruang lingkup dalam pengembangan sistem yang kami buat yang akan disampaikan oleh Firda Zalianti. Baiklah, di sini kami mempunyai ruang lingkup. Fungsi utama dari ruang lingkup ini adalah menyimpan dan mengelola surat masuk dan surat keluar secara digital, memudahkan pencarian surat berdasarkan dengan kriteria seperti nomor surat, tanggal surat, pengirim, penerima, dan kata kunci. Yang ketiga, menghasilkan berbagai laporan terkait surat masuk dan surat keluar seperti rekapitulasi surat, statistik surat berdasarkan jenis surat, dan daftar surat yang belum didisposisi. Yang terakhir, melindungi data surat dengan menggunakan sistem keamanan yang kuat, seperti enkripsi data dan kontrol akses pengguna. Adapun batasan proyek, penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan sistem informasi arsip surat untuk Kelurahan Buluran Kenali dengan menggunakan aplikasi software yaitu Figma. Penelitian ini memanfaatkan metode prototype sebagai pendekatan pengembangan. Yang terakhir hanya surat masuk dan keluar yang akan dikelola dan diarsipkan oleh sistem ini. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya. Nah, yaitu metode yang kami gunakan dalam pengembangan sistem kali ini yang akan disampaikan oleh Ahmad Faiz Al-Munawar.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode prototyping. Prototype merupakan bentuk wujud yang mewakili dari bentuk suatu desain sistem yang bersifat uji coba yang perlihatkan kepada konsumen. Metode prototype menawarkan pendekatan yang lebih user-centered yang membantu memastikan bahwa sistem akan dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan efisiensi pengembangan. Berikut adalah langkah-langkah metode prototyping-nya. Yang pertama itu communication, proses awal yang melibatkan diskusi intensif dengan pengguna untuk memahami kebutuhan dan spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada quick plan, tahap perencanaan cepat untuk menentukan tujuan, cakupan, strategi pengembangan prototype secara keseluruhan. Langkah selanjutnya ada construction and of prototype, tahap pembuatan prototipe awal yang mencakup pengembangan fitur-fitur inti dan desain antarmuka pengguna berdasarkan spesifikasi yang telah dikumpulkan. Tahap terakhir itu ada deployment, delivery, and feedback. Tahap pengujian dan penyerahan prototipe kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang akan digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah pengembangan dari metode prototype tadi. Nah, ini kami yang gunakan dalam pengembangan sistem ini. Yang pertama ada tahap communication, di mana pada tahap ini kami melibatkan interaksi intensif antara tim pengembang, yaitu kelompok 3, dan pemangku kepentingan, yaitu lurah, kelurahan, Bulan Kenali, dengan tujuan utama yaitu memahami secara mendalam apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Nah, melalui diskusi atau wawancara yang telah kami lakukan, pengembang atau tim kami mengumpulkan informasi penting tentang bagaimana sistem harus berfungsi. Nah, dari hal ini kami mendapatkan yang namanya kebutuhan fungsional, yaitu autentifikasi dan otorisasi pengguna. Artinya ada pembeda antara pengguna satu dengan pengguna yang lain. Kemudian manajemen surat masuk, manajemen surat keluar, manajemen disposisi, arsip dan riwayat, serta manajemen pengguna maupun staf. Jadi pada sistem ini bisa menambahkan pengguna lainnya. Kemudian ada non-fungsional. Ini berkaitan dengan bagaimana bisa untuk fungsi-fungsi ini mendukung fungsional tadi. Yang pertama ada keamanan, pastinya diperlukan sebuah instansi arsip, kemudian kinerjanya, kemudian skalabilitasnya, keandalannya, serta ketergunaannya. Nah, dari analisa analisa fungsional ini kemudian didapatkan yang namanya use case. Nah, use case ini menggambarkan proses yang dirancang pada sistem. Sistem akan melakukan interaksi dengan aktor untuk menjelaskan tentang keseluruhan sistem. Nah, pada gambar use case di samping ini, aktor terlibat adalah lurah dan sekretaris, di mana lurah dapat melakukan beberapa use case dan sekretaris dapat melakukan beberapa use case juga. Nah, di sini ada perbedaan yang menunjukkan adanya otorisasi pengguna, di mana semua aktor ini wajib melakukan login. Nah, selanjutnya adalah quick plan. Nah, quick plan ini adalah tahap kedua pada metode prototype, di mana pada quick plan ini kami menentukan tujuan dan cakupan. Nah, tujuannya itu pastinya untuk mengembangkan sistem arsip untuk mendukung manajemen surat pengguna atau staf dan juga pencarian arsip secara efektif. Nah, cakupannya meliputi yaitu fitur login, manajemen pengguna atau staf, manajemen surat masuk dan keluar, pencarian arsip, dan juga fitur disposisi surat. Nah, kemudian kami menentukan prioritas yang harus kami kembangkan terlebih dahulu. Nah, di mana proses tertinggi yaitu adalah login dan validasi, kemudian manajemen surat masuk dan keluar, dan juga pencarian arsip. Kemudian ada prioritas menengah yaitu manajemen pengguna atau staf, dan juga disposisi surat. Nah, kemudian ada prioritas rendah yaitu fitur tambahan yang mungkin. Nah, itu menaik tahap ketiga dari metode prototype yaitu construction of prototype. Nah, ini akan disampaikan oleh Ahmad Faiz Al-Munawar. Di sini saya akan melanjutkannya. Di sini ada construction of prototype. Tahap construction of the prototype adalah fase di mana tim pengembang mulai membangun prototipe awal dari sistem berdasarkan rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini, tim melakukan desain teknis seperti pembuatan ERD untuk database dan wireframe untuk antarmuka pengguna. Oke, di sini ada
Entity Relationship Diagram. ERD ini menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem pengarsipan surat seperti yang diilustrasikan dalam use case diagram. Setiap entitas dan hubungan telah diidentifikasi untuk mencerminkan proses yang ada dalam sistem. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, nah selanjutnya ini merupakan bagian juga dari construction. Nah ini merupakan wireframe yang merupakan lanjutan dari IRD, sequence diagram, kemudian activity diagram. Nah untuk menjadikan wireframe ini akan disampaikan oleh Adnoval Jazumi. Baiklah, di sini saya akan melakukan demo aplikasi. Dimulai dari bagian login yang kami buat dengan sangat sederhana di sini. Data masuk. Lalu di bagian dashboard itu ada nama aplikasi, lalu ada beberapa menu-menunya seperti persuratan informasi member, percetakan, dan history. Dan di sini juga ada tombol untuk melihat surat masuk, surat keluar, atau member. Oke, kita masuk ke surat masuk terlebih dahulu. Di bagian surat masuk ini kita bisa melihat semua surat yang masuk. Di sini ada nomornya, lalu tanggal diterima, jabatan, instansi, perihal surat, dan aksi. Di sini kita juga bisa menambahkan surat masuk. Bisa dilihat sendiri di sini ada yang pertama itu nomor agendanya. Kita bisa menambahkan kode, berkas, sifat, lalu diterima. Lalu untuk menyimpannya ada di paling bawah, di tombol update data. Sepertinya ada sedikit bug di sini. Akan saya ulang. Baiklah, kita lanjut ke surat keluar. Di bagian surat keluar ini tidak berbeda jauh dengan surat masuk. Hampir semua datanya sama. Ada apa? eh, Admin juga bisa mencari surat yang keluar di bagian sini. Ini untuk detail surat keluar. Tidak berbeda jauh juga dengan surat masuk yang tadi, dan untuk kembali bisa ditekan di sini. Sepertinya ada bug lagi yang mengharuskan untuk mengulang. Oke, kita akan masuk ke informasi member. Informasi member di sini, yang pertama itu ada nomor, NIP, nama lengkap, jabatan, status, login terakhir, dan aksi untuk mengedit data member. Di sini juga bisa menambahkan member baru. Untuk menambahkan member baru itu diisi yang pertama ada NIP, lalu nama, lalu jabatan, lalu
status apakah aktif atau tidak. Lalu di sini bisa reset atau simpan. Lihat lagi dari lanjut ke percetakan. Di sini kita bisa mencetak surat yang ingin kita laporkan. Di sini ada nomor, tanggal terima, disposisi jabatan, instansi, dan perihal. Terus di bagian terakhir itu ada histori surat yang masuk dan surat keluar. Tampilannya sederhana seperti ini. Nomor untuk tipe ini ya itu antara surat masuk atau surat keluar. Lalu ada nomor suratnya, instansi, perihal, lalu tanggal. Dan ada file surat yang keluar atau masuk. Baiklah itu demo singkat dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Noval Jazumi yang telah mendemokan dari sistem yang telah kami buat. Nah, selanjutnya adalah testing untuk menguji keefektifan dari sistem yang telah kami buat yang akan disampaikan oleh Ayu Friska Purba. Usability testing. Usability testing adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi user experience dari sebuah produk, baik itu di website maupun aplikasi. Orang yang bertanggung jawab atas proses ini adalah UX Research. Uji coba sistem dijalankan setelah sistem sudah lengkap dan saling terintegrasi. Mode pengujian testing akan digunakan pada tahap uji coba. Tujuan dilakukan uji coba sistem yaitu untuk memastikan sistem yang sudah dibangun dapat beroperasi dengan baik secara keseluruhan dan sesuai dengan kebutuhan calon pengguna. Nilai dan tata cara penilaian. Yang pertama, dalam nilai setiap skenario akan dinilai berdasarkan implementasi dan desain mockup dengan nilai dari 0 hingga 5. Di mana 0 itu tidak ada implementasi atau desain yang jelas, satu desain ada tetapi tidak memenuhi spesifikasi atau memiliki banyak bug. Yang kedua ada desain cukup baik, tetapi ada beberapa fitur yang tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada desain baik, sebagian besar fungsi berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa kekurangan. Yang keempat ada desain sangat baik, hampir semua sempurna dengan sedikit kekurangan. Yang kelima ada desain sempurna, sesuai dengan semua spesifikasi dan fungsionalitas yang diharapkan. Nah, tata cara penilaiannya, penilaian ini didasarkan pada kualitas desain, kejelasan langkah-langkah pengujian, serta keakuratan dan kelengkapan hasil yang diharapkan. Desain harus intuitif untuk pengguna dengan feedback yang jelas terhadap setiap aksi yang dilakukan dalam skenario. Slide selanjutnya.
Nah, pada hasil uji testing yang telah kami lakukan, di sini terdapat skenario untuk login suksesnya itu bernilai 4, untuk login gagal atau apabila NIP-nya belum terdaftar maka langsung terdapat pesan error untuk menghubungi pihak agar username dan NIP didaftarkan. Itu dengan skor 4. Untuk tambah surat masuk itu nilainya 5, data surat keluar nilainya 5, tambah pengguna staf baru itu nilainya 5, cetak surat itu juga nilainya 5, serta histori nilainya 5. Secara keseluruhan, sistem ini telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengujian. Sebagian besar skenario mendapatkan nilai sempurna atau 5, menunjukkan bahwa desain ini dan implementasi sistem ini sesuai dengan spesifikasi dan harapan. Adapun beberapa kekurangan minor yang ditemukan tidak signifikan dan tidak mengurangi efektivitas dari fungsi utama sistem. Dengan demikian, sistem ini dapat dianggap telah memenuhi standar yang diharapkan dan siap untuk digunakan oleh pengguna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ayu Priska Purbah. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai sistem arsip. Nah, atau yang disingkat dengan SIAP. Nah, sistem ini dikembangkan dengan metode prototyping dan juga dengan pengujian menggunakan usability testing. Nah, sekian dari presentasi mengenai sistem yang telah kami buat. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.